hadir Lailatul Qadar di hadis yang kelima, yang artinya dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an berkata, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar untuk memberitahu kami mengenai Lailatul Qadar. Tetapi sayang waktu itu terjadi pertengkaran di antara dua orang Islam. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku keluar untuk memberitahu kapan munculnya Lailatul Qadar. Tetapi sayang si fulan dan si fulan saling mencaci, sehingga penentuan mengenainya telah diangkat. Barangkali hal itu lebih baik bagi kalian, maka carilah pada malam yang ke-9, ke-7, dan ke-5. Saya ulangi, dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an berkata, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar untuk memberitahu kami mengenai Lailatul Qadar. Tetapi sayang waktu itu terjadi pertengkaran di antara dua orang Islam. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku keluar untuk memberitahu kapan munculnya Lailatul Qadar. Tetapi sayang si fulan dan si fulan saling mencaci, sehingga penentuan mengenainya telah diangkat. Barangkali hal itu lebih baik bagi kalian, maka carilah pada malam yang ke-9, ke-7, dan ke-5. Dalam hadis ini mengandung 3 hal yang penting diperhatikan. Hal pertama yang paling penting adalah mengenai pertengkaran yang merupakan sesuatu yang sangat buruk, sehingga penentuan mengenai Lailatul Qadar telah diangkat karenanya. Bahkan bukan hanya itu, pertengkaran pun merupakan penyebab terhalangnya keberkahan selama-lamanya. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, maukah kamu aku beritahukan suatu amalan yang lebih baik daripada sholat, saum, dan sedekah? Para sahabat menjawab, beritahu kami. Rasulullah SAW menjawab, menjalin hubungan baik di antara sesama adalah amalan yang paling mulia, dan pertengkaran di antara sesama adalah pengikisan terhadap agama, seperti pisau cukur mencukur bersih rambut seketika. Begitu juga dengan sebab pertengkaran di antara sesama, maka agama akan habis. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak beragama? Padahal yang orang Islam yang biasa bertasbih dengan panjang-panjang ketika kehormatan orang lain, hendaknya kini duduk menyadari sambil merenung betapa dia sedang merugikan dirinya sendiri dan betapa hinanya dia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan-perbuatannya yang kotor dan tercela itulah sehingga nampaklah kehinaan dirinya di dunia ini. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memutuskan tali silaturahmi dengan saudaranya yang muslim lebih dari 3 hari, kemudian ia mati dalam keadaan demikian, maka ia akan langsung masuk neraka. Di dalam sebuah hadis dikatakan,
Pada hari Senin dan Kamis, amalan-amalan manusia akan dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat Allah. Selain orang musyrik, dosa-dosa mereka senantiasa diampuni kecuali dosa dua orang yang saling bertengkar. Mengenai ampunan bagi mereka, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku tangguhkan pengampunan untuk mereka sehingga mereka berdamai." Dalam hadis lain dikatakan bahwa setiap hari Senin dan Kamis amalan-amalan manusia akan dibawa ke hadapan Allah. Pada hari itu orang yang bertaubat maka taubatnya akan diterima, dan orang yang meminta ampun maka akan diampuni, kecuali orang-orang yang bertengkar satu sama lain, mereka akan dibiarkan dalam keadaan demikian. Alhamdulillah, apa yang kita dengar, apa yang disampaikan, apa yang didengar kita pesankan dalam hati kita. Kita niat amal disampaikan kepada yang lain. Insyaallah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.